Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian mengenai analisis klasifikasi data kualitas udara DKI Jakarta menggunakan algoritma ERMOD. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana algoritma ERMOD dapat membantu mengelompokkan kualitas udara berdasarkan data pencemar sehingga dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait pengendalian pencemaran udara. Kualitas udara merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kondisi lingkungan perkotaan. DKI Jakarta sebagai ibu kota memiliki tingkat aktivitas yang sangat tinggi, mulai dari transportasi, industri, hingga pembangunan infrastruktur. Aktivitas tersebut menghasilkan berbagai polutan seperti PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon yang dapat menurunkan kualitas udara. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengolah data kualitas udara secara cepat dan akurat, agar kondisi lingkungan dapat dipantau secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi kualitas udara DKI Jakarta menggunakan algoritma ERMOD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui parameter pencemar yang paling berpengaruh terhadap kualitas udara, serta memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan kondisi ketika konsentrasi zat pencemar di atmosfer melebihi baku mutu, sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia maupun lingkungan. Data kualitas udara umumnya diperoleh dari stasiun pemantauan yang mengukur beberapa parameter pencemar. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan data mining melalui algoritma ERMOD untuk mengelompokkan kondisi kualitas udara ke dalam beberapa kategori sesuai karakteristik datanya. Algoritma ERMOD merupakan metode klasifikasi yang dirancang untuk mengolah berbagai parameter pencemar udara menjadi kategori kualitas udara. Tahapan algoritma dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilakukan pembersihan data agar tidak terdapat data yang kosong atau tidak valid. Selanjutnya, data dinormalisasi sehingga setiap parameter memiliki skala yang sama. Setelah itu, dilakukan proses klasifikasi, validasi hasil, dan visualisasi. Output akhirnya berupa kategori kualitas udara, yaitu baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, yaitu pengumpulan data kualitas udara dari sumber resmi. Kedua, dilakukan proses pre-processing untuk membersihkan data. Selanjutnya, dilakukan feature selection untuk memilih parameter yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Setelah itu, data diproses menggunakan algoritma ERMOD, kemudian hasilnya dievaluasi tingkat akurasinya dan divisualisasikan agar lebih mudah dipahami. Hasil analisis menggunakan ERMOD menghasilkan klasifikasi kualitas udara pada berbagai wilayah di DKI Jakarta. Selain itu, algoritma juga mampu menunjukkan distribusi spasial, tren perubahan kualitas udara dari waktu ke waktu, serta mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki tingkat pencemaran paling tinggi. Informasi tersebut divisualisasikan dalam bentuk heat map sehingga memudahkan proses analisis. Pada studi kasus pertama, dianalisis kondisi PM2.5 yang tinggi di Jakarta Pusat. Konsentrasi PM2.5 meningkat terutama pada jam-jam sibuk akibat tingginya aktivitas kendaraan bermotor, proyek konstruksi, dan aktivitas perkotaan lainnya. Berdasarkan hasil ERMOD, wilayah tersebut dikategorikan sebagai tidak sehat. Oleh karena itu, solusi yang disarankan adalah pembatasan kendaraan bermotor, peningkatkan pengguna transportasi umum, dan penambahan ruang terbuka hijau. Studi kasus kedua membahas tingginya konsentrasi ozon di Jakarta Selatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh reaksi fotokimia yang terjadi akibat tingginya intensitas sinar matahari dan suhu udara. Berdasarkan hasil klasifikasi ERMOD, kualitas udara berada pada kategori sedang dan berpotensi menuju tidak sehat apabila kondisi terus memburuk. Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengurangi emisi kendaraan dan meningkatkan pemantauan kualitas udara secara berkala. Pada wilayah Jakarta Utara, ditemukan bahwa parameter yang paling dominan adalah SO2, NO2, dan PM10.
Hal ini menunjukkan adanya pengaruh aktivitas industri terhadap kualitas udara. ERMOD berhasil mengidentifikasikan kawasan industri sebagai area prioritas yang memerlukan pengendalian pencemaran. Solusi yang disarankan yaitu meningkatkan pengendalian emisi, memasang scrubber pada cerobong industri, dan melakukan audit lingkungan secara rutin. Studi kasus berikutnya membahas dampak kebakaran lahan di wilayah penyangga Jakarta. Kebakaran menyebabkan peningkatan konsentrasi PM2.5 secara signifikan, sehingga kualitas udara menurun dalam waktu singkat. ERMOD mampu mendeteksi perubahan kategori udara dengan cepat, sehingga dapat mendukung penerapan sistem peringatan dini, pengendalian titik api, dan koordinasi lintas daerah. Pada saat pelaksanaan Car Free Day, dilakukan analisis perubahan kualitas udara. Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi CO, NO2, dan PM2.5 mengalami penurunan dibandingkan hari biasa, sehingga kategori kualitas udara menjadi lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa pembatasan kendaraan bermotor memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas udara. ERMOD memberikan berbagai manfaat. Dari sisi lingkungan, algoritma ini mampu mempercepat proses monitoring kualitas udara dan mengidentifikasi hotspot pencemaran. Bagi pemerintah, hasil klasifikasi dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan serta mengevaluasi program pengendalian pencemaran. Sedangkan bagi masyarakat, informasi kualitas udara dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kesehatan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi ERMOD masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah data yang belum lengkap, kualitas sensor yang berbeda-beda, kebutuhan kalibrasi alat secara berkala, pengaruh kondisi cuaca terhadap hasil pengukuran, serta perlunya integrasi data dari berbagai sumber agar hasil klasifikasi semakin akurat. Untuk kedepannya, ERMOD dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan konsep Smart City, Big Data, Artificial Intelligence, dan sensor Internet of Things. Selain itu, dashboard berbasis real-time dan pemanfaatan data satelit juga dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam memantau kualitas udara secara lebih luas dan lebih cepat. Implikasi kebijakan. Hasil analisis ERMOD memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan peningkatan kualitas udara di DKI Jakarta secara berkelanjutan dan berbasis data. Untuk rekomendasi yang pertama, memperluas jaringan sensor kualitas udara dengan cara menambah jumlah dan sebaran sensor untuk mendapatkan data yang lebih representatif di seluruh wilayah DKI Jakarta. Yang kedua itu mengintegrasikan ERMOD dalam sistem Smart City DKI Jakarta dengan menghubungkan ERMOD dengan berbagai platform Smart City untuk mendukung perencanaan dan layanan publik yang lebih efektif. Yang ketiga, memanfaatkan hasil klasifikasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengendalian pencemaran udara. Menggunakan data dan klasifikasi kualitas udara untuk menentukan prioritas intervensi dan regulasi yang tepat sasaran. Yang keempat, meningkatkan transparansi data kualitas udara kepada masyarakat dengan menyajikan informasi kualitas udara secara terbuka, mudah diakses, dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan sistem peringatan dini atau early warning system yang berbasis data real time dengan memberikan notifikasi cepat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan saat terjadi peningkatan pencemaran udara. Yang keenam, mendorong kolaborasi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam pengelolaan kualitas udara. Dengan memperkuat sinergi dan berbagi data, riset serta inovasi untuk solusi pengelolaan kualitas udara yang berkelanjutan. Sehingga dampak pada kebijakan yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Data real time memungkinkan pemerintah berespon perubahan kualitas udara secara cepat dan tepat. Kedua yaitu penurunan tingkat pencemaran udara. Kebijakan yang tepat sasaran mampu menekan emisi dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Yang ketiga, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Udara yang lebih bersih berkontribusi pada penurunan risiko penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Yang keempat, penguatan tata kelola lingkungan perkotaan. Sistem pemantauan dan kolaborasi yang kuat mendukung pengelolaan kualitas udara yang berkelanjutan dan akuntabel.
Selanjutnya itu kesimpulan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan 5 kesimpulan, yaitu pertama, AirMode mampu mengklasifikasikan kualitas udara secara efektif. Sistem menghasilkan klasifikasi kualitas udara yang akurat dan konsisten berdasarkan data yang terintegrasi. Yang kedua, hasil klasifikasi mendukung pengambilan keputusan lingkungan. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan. Yang ketiga, integrasi sensor, AI, dan GIS meningkatkan akurasi pemantauan. Kolaborasi teknologi modern memperkuat analisis spasial dan prediksi kualitas udara secara lebih tepat dan komprehensif. Yang keempat, data real-time membantu pemerintah melakukan tindakan yang lebih cepat. Pemantauan secara real-time memungkinkan deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi pencemaran udara. Yang kelima, sistem ini mendukung pembangunan kota yang sehat, cerdas, dan berkelanjutan. AirMode berkontribusi pada terciptanya kualitas udara yang lebih baik untuk masa depan DKI Jakarta yang lebih maju dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis klasifikasi data kualitas udara DKI Jakarta menggunakan algoritma AirMode. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengelolaan kualitas udara di perkotaan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.